Hai, Assalamualaikum kakak-kakak TKA. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Oke, kita langsung berdoa ya. Let's pray to Allah. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Robbal Alamin. Good morning TKA, how are you? Just fine. Good morning TKA, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning TKA. How are you? Just fine. Oke, kita langsung mengucap tema aja ya. Nah, kali ini temanya baru loh. Kakak-kakak ikutin di rumah ya. Hewan ternak banyak manfaat ciptaan Allah. Sekali lagi, tema hewan ternak banyak manfaat ciptaan Allah. Kemudian kita mengucap kosakata baru. Hewan, buas, ternak, liar. Kemudian mengucap vocabulary ya. Vocab, tiger, harimau, cat, kucing, dog, anjing, butterfly, kupu-kupu. Kemudian Bunda Wida mau menjelaskan pengertian tentang hewan. Disimak ya nak. Hewan disebut juga binatang. Hewan termasuk salah satu ciptaan Allah. Hewan tidak mempunyai indera berpikir seperti manusia. Karenanya, hewan dapat dikendalikan oleh manusia. Kita bernyanyi dulu yuk. Judulnya Sholat 5 waktu. 1, 2, 3. Setiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi. Sholat subuh tak lupa lagi, kerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rokaatnya, sholat maghrib 3 rokaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rokaatnya. Selamat pagi Bunda Guru, kami sudah sedia menerima tugas Bunda, belajar dengan gembira. Oke, Bunda Wida punya doa baru loh untuk kakak-kakak. Kali ini doanya adalah doa melancarkan berbicara. Disimak dulu yuk melalui video dari Bunda Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kita akan melafalkan doa kelancaran berbicara. Doa ini adalah doanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dimudahkan urusan dan ucapannya ketika itu menghadapi Fir'aun. Ayo kita lafalkan sama-sama doa kelancaran berbicara. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa kelancaran berbicara. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang
Bunda Wida mau menjelaskan tentang macam-macam hewan. Disimak yuk gambar-gambarnya. Macam-macam hewan. Yang pertama adalah hewan ternak. Contohnya ada sapi, ada kambing, kerbau, ayam, bebek. Nah, yang kedua adalah hewan buas. Contohnya harimau, buaya, ya. Kemudian ada hewan liar. Contohnya ada harimau, ada badak, ada zebra. Lalu ada hewan peliharaan, ada kelinci, ada kucing, ada anjing, dan ada juga ikan ya. Ini namanya hewan peliharaan. Selanjutnya kita simak video yuk. Video kali ini adalah bercerita tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kita saksikan yuk nak di video Bunda Wida. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini."
Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, Bunda Wida mau mengajak kakak-kakak untuk bernyanyi lagi. Lagunya baru loh, diikutin di rumah ya. Judulnya Hewan Ciptaan Allah. 1, 2, 3. Aku lihat banyak hewan, macam-macam di kebun binatang. Ada yang merayap, ada yang mengaum, ada yang suka tersenyum, garuk kepala a a. Aku senang banyak hewan, macam-macam Allah ciptakan. Ada hewan buas, ada hewan ternak, ada yang disayang, namanya peliharaan, yang sayang. Oke, sekarang Bunda Wida punya tugas untuk kakak-kakak. Kita buka buku modul ini ya, binatang. Kakak buka halaman 2 ya. Nah, hari ini kita menebalkan huruf ya. Dan setelah itu diwarnai ya Kak binatangnya. Nah, nanti kakak baca sesuai gambarnya ya. Nah, ini gambar apa? Kupu-kupu. Nah, tulisannya pun sama, kupu-kupu ya. Nanti dibantu sama ayah bunda di rumah ya. Semangat kakak-kakak. Belajar kita sudah selesai hari ini. Don't forget say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung berdoa ya. Let's pray to Allah. Pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak telah menyimak video dari Bunda Wida. Sampai ketemu lagi di hari Selasa kita tatap muka di sekolah. Oke, jangan sampai kesiangan ya bangunnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.